Oh, Oh, Datuk terlambat Datuk nih ya. DJ. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mencoba memberi catatan-catatan pinggir ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Arif tadi. Beberapa gelu ya kata-kata kunci yang memang menjadi sebuah katakan bahan berpikir kita semua. Ada satu kunci yang dikatakan tadi, dia buka sebuah hadis ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu padanan daripada ulil albab. Dia diambil dari sana tadi. Jadi siapakah ulil albab itu? Tadi banyak ayat yang bercerita. Dalam Al-Quran itu ada sekitar 49 kali. Dalam Al-Quran itu ada 49 kali ulil albab itu dikatakan oleh Allah. Itu menjadi ikon. Ikon artinya setiap orang punya kewajiban, punya tanggung jawab secara keilmuan, sebagai periset, sebagai penyampai, sebagai komunikator. Nah, inilah sebenarnya yang dikaper sebagai khalifah. Jadi ulil albab adalah mereka yang senantiasa berpikir dan berzikir. Inilah khalifah itu. Jadi kalau tidak mikir, berarti bukan khalifah. Atau sebaliknya, tidak berzikir juga bukan khalifah. Jadi manusia paripurna dikatakan anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas itu adalah manusia yang berpikir dan berzikir. Karena kalau dia hanya berzikir, dia hanya membangun hubungan simbiosis vertikal. Hanya membangun tauhid spiritual pada ilahiyah. Tapi dengan dia juga berpikir, maka akan lahirlah ada tauhid sosial, yaitu adanya simbiosa hubungan dia dengan sesama makhluk sebagai aplikasi daripada fikir itu. Inilah dia menjadi maslahat bagi anfa'uhum linnas, manfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita, amanah yang besar diberikan Allah kepada manusia, pada ulil albab dan pada khalifah yang dikatakan tadi berpikir dan berzikir. Maka itu ketika Allah memberikan amanah dengan satu kata kunci, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di sana adalah memerankan fungsi berpikir dan berzikir itu. Jadi bukan hanya berzikir, hanya menjadi manusia yang berada di sisi Allah, tapi tidak berada di sisi manusia. Banyak para nabi dan rasul ditegur oleh Allah ketika dia meninggalkan komunitasnya, masyarakatnya, kelompoknya, rakyatnya gitu. Contoh Nabi Musa misalnya. Ketika dia siang malam mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid spiritualnya. Lalu ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wahai Musa, engkau sudah bagus ibadah spiritualmu. Sudah tidak diragukan. Salatnya, zikirnya, ketaatannya. Tapi ternyata dalam catatan aku ini, apa yang kau lakukan itu ditolak katanya. Kenapa ditolak? Karena engkau melepaskan aspek-aspek humanitiknya, kemanusiaan yang harus engkau lakukan dalam kehidupan. Karena engkau belum berpindah alam. Engkau masih berada di alam manusia. Kecuali kalau kau sudah wafat misalnya. Tapi karena kau masih berada di alam manusia, maka tanpa alasan engkau harus menjadi anfa'uhum bagi manusia, bermanfaat bagi manusia. Nah, disinilah makanya Musa tersungkur, padahal dia sudah menjadi orang yang merasa begitu taat. Kurang apa seorang Nabi Musa? Nah, kemudian dengan ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril itu tersungkur dia. Ternyata ada yang diabaikan selama ini, kepedulian, perhatian, share, berbagi, saling menolong, saling membutuhkan, saling hidup dengan sesamanya. Inilah peringatan-peringatan pada Nabi Musa yang dituangkan dalam hadis qudsi itu. Tapi juga ini juga adalah merupakan peringatan untuk kita semua. Maka itu kalau kita rujuk ulil albab sebagai khalifah yang tugas kita mengabdi di dunia ini dengan fikir dan zikir itu, kita melihat Al-Quran itu bicara tentang akal, kecerdasan, itu hampir 1.000 kata. Luar biasa. Dari 6.600 ayat, atau sekitar 6.000 ayat itu 1.000 kata akli,
ya, nalar, berpikir, dan turunannya atau bentukan kata yang lain, itu lebih kurang 1.000 kata. Jadi hampir berapa persen tuh kalau dari 6.000? 1/5 ya. 1/5 itu artinya itu. Dari kata-kata, kosakata Al-Quran itu memerintahkan kita berpikir. Nah, kemudian berapa ayat yang bicara tentang kosahati, kolbi, dalam Al-Quran? Ternyata Al-Quran hanya memberikan kosakata hati itu, termasuk bentukannya kolbi itu hanya 10%. Sekitar 600-an ayat. Kan luar biasa kan? Berarti begitu mulianya akli itu bagi manusia gitu. Menempatkan tempat yang terdepan jadi lokomotif. Tapi ingat, nah yang seperti kita sering bicarakan, ketika manusia hanya menggunakan akli yang 1.000 kata itu dalam Al-Quran, dia akan menjadi robot. Dia akan menjadi zombie yang hidup gitu. Atau istilah zombie itu apa? Mayat hidup gitu ya. Yang berjalan, diperintah, disuruh pergi, diimbau datang. Itu robot sebenarnya itu. Walaupun itu bahasa kata adat ya, Datuk Norman. Ya, disuruh pergi, diimbau datang gitu kan. Itu robot sebenarnya. Amin, amin, amin. Betul, Rob. Robotik itu, zombie itu. Nah, tapi kalau dalam konteks Islam, yang benar itu adalah mereka mendapat sebuah perintah, tapi dia hayati, dia dalami dengan kolbinya gitu. Sehingga disitulah lahirnya ada istilahnya cahaya ilahiyah tadi, mirobik itu. Jadi ikro bismi rabbik. Jadi ikro kita menggunakan akal berpikir dengan 1.000 ayat itu yang diarahkan apakah kauliyah dan kauniyah. Kauliyah adalah mengkaji tentang Al-Quran itu sendiri sebagai sumber pedoman dasarnya. Kemudian kauniyah adalah kita melakukan tapak karunnya kepada alam semesta. Inilah yang ditekankan betapa pentingnya ketika mendalami membaca Al-Quran, menghayati, mengamalkan itu dibarengi dengan kolbi. Jadi tidak cukup dengan akli. Apakah membaca baik? Baik, bagus. Itu kan satu kata aja dapat 10 novelty ya, penghargaan dari Allah. Tapi yang lebih diminta kalau dalam konteks ini, sebenarnya ngapain Allah memberikan sampai 1.000 kosakata berpikir itu, saudara? Kalau nggak ada maknanya gitu. Nah, ini kan tentu juga menyuruh kita melakukan riset gitu, melakukan inovasi dalam merefleksikan berpikir kita. Nah, kenapa juga Allah memberikan sampai 10% kolbi itu? Artinya memandu kita itu, kecerdasan akal itu adalah kolbi kita. Karena ternyata di kolbi itu adalah rumpun semuanya. Di sana ada cahaya ilahiyah, nur ilahi. Di sana tempat makomnya ruh yang tidak pernah salah berdosa itu. Di sana adalah tempat hati nurani, domir yang paling dalam. Jadi kalau kita misalnya punya pilihan, maka sering kita katakan, tanyakan hatimu yang paling dalam. Kayak Mbak Sophie dulu ketika memutuskan tentang pacarnya jadi suami itu. Nah, kan ditanya itu, coba tanya hatimu paling dalam. Apakah dia sosok pria pilihan terakhir kamu? Jadi bukan dari pikiran itu. Kalau pikiran dia hanya melihat dengan indrawi saja. Oh, ganteng, gagah, kemudian pekerjaannya bagus, mapan, pendapatan memuaskan, punya motor lagi gitu kan. Motor kan kalau ciri-ciri cewek dulu kan motor tuh luar biasa. Kalau sekarang mobil gitu kan, lengkap lah gitu kan. Nah, biasanya orang tua tanya, coba tanya Nak Sophie, kalau dulu kan begitu kan, apakah dia adalah pria terakhir yang akan menjadi dermaga hatimu? Kan begitu biasanya gitu kan. Baru pilihan terakhir itu setelah domir berbicara. Domir itu adalah sebuah suasana hati yang tidak pernah salah. Dalam filsafat itu dikatakan domir itu adalah hati yang tidak pernah salah, itulah hati yang paling kecil dia dalam hati setiap orang. Yang salah itu yang mana? Adalah hati yang sudah diblaster dengan hati yang satu kan ada satu hati nurani, hati yang tidak pernah salah itu hati nurani. Hati sanubari. Nah, sanubari itu dia kolaborasi dengan nafsul amarah.
Sedangkan hati nurani dia berkolaborasi dengan nafsul mutmainnah. Maka itu hati sanubari dia tidak akan pernah salah ketika mengambil sebuah keputusan bagi keputusan manusia. Tapi hati sanubari acap kali salah karena dia berkolaborasi dengan nafsul amarah. Nah, kadang kita tergerus, tertarik oleh nafsul amarah itu, sehingga kadang-kadang manusia tergelincir, terbawa. Inilah dikatakan inna nafsa la amaratun bisu. Manusia itu cenderung kepada jalan-jalan yang dibawa dirintis oleh nafsu. Nah, kenapa itu? Karena amarah ini yang menggiringnya gitu. Nah, disitulah tarik-menarik terjadi. Biasanya kalau orang ini punya kekuatan spiritual, dia akan tertarik menjadi nafsul sanubari. Maka dia menjadi nafsul mutmainnah. Nah, itulah pilihan yang benar. Tadi seperti disampaikan, contohkan Bu Sofi tadi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai jam berapa saya nih? Agak banyak bolos saya dari Pak Arif, narasumber utama. Kakek diskusi sampai jam 7 kita buka diskusi. Oke, ya, sampai jam 7. Hari Minggu hari ini, Prom, bebas, Prom. Oh iya ya, boleh. Sampai zuhurnya oke dah. Ustaz. Oke. Nah, Setuju. dalam peradaban sejarah, penggunaan istilah riset itu sudah sangat banyak sekali. Saya menemukan beberapa kata-kata kunci dalam Al-Quran yang merupakan turunan dari tagihan manusia sebagai ulil albab, sebagai khalifah, sebagai makhluk yang berpikir itu. Jadi saya tangkap itu 10 kata penting ya, yang berkaitan dengan riset ini. Artinya kita itu memang ditagih artinya. Maka itu kan ada tagihan kita itu balighu anni walau ayatan. Sebenarnya itu satu sisi adalah pesan komunikasi penyampai, tapi sisi kedua pesan komunikasi kita juga adalah orang yang melakukan sebuah riset dan inovasi. Walaupun satu ayat, kabur riset satu ayat itu. Karena dalam Islam itu, ketika kita belajar adalah ketika mengajarkan pada orang lain. Misalnya konsep hadis dari Rasulullah itu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ketika belajar Al-Quran adalah apa yang kamu kuasai, apa yang kamu pahami, berikan kepada orang lain. Wa 'allamahu. Nah, ini belajar yang paling baik dalam Islam. Jadi, kalau orang menyembunyikan ilmunya, pelit, bakhil dengan ilmu, ilmu itu akan menjadi mudarat bagi dirinya sendiri gitu. Jadi dia bagaikan menyimpan virus-virus yang busuk dalam dirinya, sehingga akalnya itu akan busuk, hati jadi busuk gitu. Nah, maka itu jangan pernah menyimpan ayat, menyimpan berbagai ilmu yang kita punya, karena dengan kita semakin berbagi, memberikan pada orang lain, saat itu dalam pembelajaran adalah kita prinsipnya mengajarkan diri kita sendiri di hadapan orang lain. Itu ketika kita mengajarkan sesuatu itu. Jadi kalau orang lain yang kita ajarkan dengan satu potong ayat tidak sampai, nggak masalah. Yang penting kita sudah sukses mengajarkan diri kita di hadapan orang lain. Itulah prinsip belajar mengajar. Jadi jangan pernah kita memberikan sesuatu pada orang lain seakan-akan kita sudah tahu semuanya, kita sudah hebat. Tidak. Padahal intinya adalah kita mengajar diri kita di hadapan orang lain. Sehingga kita lebih akan memantapkan wisdom kita, nurani kita, akli kita, kecerdasan kita, sampailah kepada qalbi kita. Ada 10 kata yang diingatkan Allah pada kita dalam Al-Quran. Misalnya kita temukan kata, ada yang bocor, oke? Yaitu kata yang pertama, nazara. Nazara itu diungkapkan dalam Al-Quran ada sekitar 129 kali. Nazara itu. Maknanya adalah melakukan observasi secara empiris. Itu nazara. Jadi kata-kata nazara ini cukup banyak. 10% dari kata akli, kecerdasan manusia itu diminta kita melakukan observasi. Nah, maka itu tadi seperti Prof. Arif katakan, kan dia bertanya. Ada umat yang bertanya pada Nabi Musa. Musa, untuk apa ini tongkatmu? Tongkatnya jelek. Jadi tongkat itu bukan emas gitu. Tongkatnya jelek, lusuh, tapi engkau bawa kemana-mana. Untuk apa ini tongkat?
Mengapa engkau pergunakan dari sana ke sini dan bisa memberikan sebuah keajaiban tertentu, miracle, ya? Mereka nggak paham itu mukjizat gitu, yang diberikan Allah pada Nabi Musa. Nah, sampai begitu itu sudah merupakan sebuah pertanyaan, bahwasanya itu merupakan jawaban yang harus dicari sebagai sebuah tagihan daripada riset. Ini di antara yang kita juga lihat. Banyak lagi kasus-kasus lain seperti misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam satu ayat ditanya oleh Allah, "Ya Ibrahim, aina ma tashabun?" Hai Ibrahim, ente mau kemana? Putar sana, putar sini, mencari sesuatu. Ibrahim sebenarnya lagi riset. Sebelum dia mendapatkan wahyu dari Allah, ditetapkan sebagai Rasul, Ibrahim sudah melakukan riset dengan Nazara ini. Dia mengalami sebuah kerisauan, kegelisahan yang luar biasa. Ketika melihat umat menyembah bulan, dia datangi sana. Ketika sama-sama dia melihat, kok bulan disembah. Bulan ini sore dia muncul, sampai pagi dia hilang. Masa Tuhan bisa hilang timbul? Kan timbul nantinya pemikiran dia. Apalah tafakarunnya itu, si Ibrahim. Akhirnya batal, nggak jadi. Ngapain aku nyembah seperti yang disembah oleh orang-orang ini gitu. Lalu pindah lagi ke kelompok lain. Ada lagi yang menyembah matahari. Datanglah ke kelompok ini dia, lalu dia ikuti bagaimana seperti orang yang sedang menyembah matahari itu. Wah, mulai dari pagi sampai sore menyembah matahari itu, persesembahan segala macam. Lalu timbul lagi pemikiran Ibrahim, wah, matahari pagi terbit, sore hilang. Sama dengan bulan tadi berarti kan, pagi timbul, sore hilang. Masa Tuhan bisa hilang timbul lagi gitu. Nah, dalam keraguan, kebingungan begitulah turun wahyu Allah. Yang salah satu mengatakan wahyu itu adalah merupakan sebuah kunci ya daripada Ibrahim menetapkan dalam surah apa itu? Ibrahim juga ada itu yang mengatakan bahwa wahai Ibrahim, kemanapun engkau melangkah di muka bumi ini, engkau tidak akan menemukan apapun jika niat engkau nama tahsabun tadi, mencari Tuhan itu tidak akan ketemu. Nah, karena Tuhan itu tidak akan sama seperti apa yang kau persepsikan, atau juga seperti apa yang dipersepsikan oleh orang. Ada sebuah ayat itu yang populer itu, saya lupa itu. Bunyinya kira-kira begini. Laisal birro antuallu hujuhakum qibala masyriki wal maghribi. Walakinnal birro an aminu antu'minu tubillah. Jadi bukanlah engkau akan menemukan Tuhan itu dengan menghadap ke sana kemari, barat, timur, utara, selatan. Tapi Tuhan, Allah yang engkau cari itu akan ketemu ketika engkau tu'minu billah. Dengan beriman, meyakini akan kebenaran Allah. Nah, disinilah mulai Ibrahim terpesona, terpana. Berarti apa yang gawe dia selama ini, aina matas habun, keliling, mutar-mutar ke mana-mana, mubazir gitu. Padahal itu sudah sekian puluhan tahun dia mencari Tuhan itu gitu. Perjalanan Ibrahim melakukan riset dan ketemu. Ternyata Tuhan sendiri yang menjawab, Tuhan engkau itu aku. Dan engkau akan menemukan Tuhan yang sebenarnya, Allah yang sebenarnya itu, ketika engkau akan mau beriman kepada aku. Nah, disinilah Nabiullah Ibrahim tersungkur, dan sejak itu dia tidak mau lagi ke kiri ke kanan, ke utara ke selatan, dan dia mantaplah di dalam perjuangan pengabdiannya. Maka itu Tuhan masih ragu, diuji, ionian da Ibrahim nih gitu kan. Nah, maka itu ujiannya salah satu adalah diantaranya penyembelihan anaknya itu Ismail yang tercinta. Bayangkan sudah hampir 90 tahun gak punya anak dari Umi Sarah, kemudian dapat anak dari Umi Hajar, disembelih pula gitu kan. Karena menguji kemantapan tadi, ionian si Ibrahim telah menemukan Tuhan itu dalam observasinya. Ini nazaro yang dibuat. Ya, melakukan observasi, penelitian mendalam, itu nazaro. Ini kata yang digunakan Al-Quran untuk
menagih kepada seseorang agar melakukan observasi itu esensinya apa? Kembali menemukan Tuhan. Maka itu Allah katakan, papirru ilallah Ibrahim, kembalilah kepada aku Ibrahim. Kemanapun kau melangkah buka bumi ini, nggak akan ketemu apapun. Tidak akan mencapai sebuah cahaya ilahiyah, kehidupan ilahiyah, dan juga teologi ilahiyah itu. Kecuali dengan papirru ilallah. Segeralah merapat, apakah dengan berlari, apakah dengan berjalan, atau dengan merangkak. Begitu Allah ingatkan. Kalau tidak telat berlari, ya melangkah santai, pelan-pelan. Tidak juga merangkak, tapi engkau jangan tinggalkan aku, kata Allah. Papirru ilallah, cepatlah segera kembali dengan segala cara, dengan sekitang dayo. Inilah bahasa Nazaro yang diungkap dalam penelitian ini. Yang kedua, juga Al-Quran menggunakan istilah akala. Akala tidak banyak, itu 49 kata. Ini istilahnya diambil, maknanya adalah analisis secara logis. Jadi kalau tadi melakukan observasi mendalam, mendasar, maka keluar dalam konsep ilmu itu namanya radikal. Ya. Nah, dia kan jeleknya itu ketika radikalisme. Itu wilayah Kiai Rahman itu. Kalau sudah radikalisme. Tapi radikal itu wilayah ilmu. Jadi orang mencari sesuatu sampai ke akarnya. Itu ilmuwan, akademisi. Tapi kalau sudah menjadi radikalisme, itu sudah PPT kita itu. Apa istilahnya? Forum terorisme itu ya. Itu Kiai Rahman yang lahannya beliau itu ya. Ketiga ada lagi FKPT Pak Prof. FK? FKPT. FKPT ya. FKPT ya. Beliau ketua umumnya itu ya. Itu sudah wilayahnya berbeda. Tapi kalau radikal itu wilayah keilmuan sebenarnya. Jadi orang mencari tahu sesuatu sampai ke akarnya. Maka itu filosof, para pemikir-pemikir itu dia mencari sesuatu itu tidak tanggung-tanggung. Jadi dia mulai dari ontologi, memahami konsep teori-teori kebenarannya, kemudian dia kembangkan dalam sebuah penelitian dalam bentuk epistemologi, sehingga dia menemukan nanti teori-teori dari hasil risetnya itu dalam bentuk aksiologi. Inilah filosofi keilmuan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kalau orang belum sampai dari 3 makom ini, berarti dia belum menjadi seorang ilmuwan, belum pakar, masih pakir ya gitu. Apalagi hanya dikenal ontologi, konsepnya, itu belum apa-apa gitu. Dan tidak mengerti tentang epistemologi, itu tambah lagi, itu bikin kacau kadang keilmuan itu. Nah, jadi harus 3 itu kalau mendasari menjadi seorang ilmuwan, pakar kalau menurut Al-Quran, dan filsafat Islam juga memberikan demikian, filsafat ilmu juga begitu, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang keempat, ada kata lagi pakara. Pakara itu juga istilahnya riset dengan menggunakan kecerdasan, yaitu dalam kata ini artinya adalah refleksi inovatif. Jadi melakukan inovasi-inovasi sesuatu yang sudah ada. Inovasi itu kan kalau menurut teori-teori yang berkembang dalam manajemen dan kebijakan adalah dalam gagasan dan tindakan, itu inovasi. Innovation itu is idea and action. Jadi 2 itu yang menjadi inovasi. Jadi seseorang bisa saja menemukan sesuatu yang baru, atau yang ada itu dia modif menjadi sesuatu yang baru. Itu sudah inovasi. Nah, jadi ada ide gagasan yang baru, atau yang ada itu dia kemas menjadi modifikasi yang baru, itu adalah sebuah inovasi. Maka itu di sini dikatakan kalau istilah Pakaro ini, refleksi inovatif itu adalah menjadi seorang yang inovatif, inovator, kreator lah istilahnya gitu. Jadi orang bisa berkreasi. Yang kelima ada lagi kata yang kita ambil misalnya tadabbur. Tadabbur itu melakukan evaluasi. Nah, maka itu ada konsep istilahnya monitoring, kontrol, evaluasi. Itu dari tadabbur ternyata. Jadi ada istilah kita tadabbarul Quran, tadabbur Quran. Itu kita melakukan kajian, kemudian mengevaluasi ayat-ayat ini sesuai gak dengan kehidupan kita, sesuai tidak dengan kebutuhan kita. Bagaimana ayat-ayat ini dulu diturunkan dalam asbabun nuzul, kemudian bagaimana best practice-nya hari ini yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Yang keenam ada lagi istilahnya i'tibar. I'tibar itu adalah melakukan analisis komparatif, perbandingan. Nah, ini istilah yang diberikan oleh Al-Quran ya.
terhadap apa-apa yang ada. Kita kan iktibar ini akan melahirkan sebuah keputusan, sebuah pilihan. Jadi kita adalah, kalau istilah khalifah itu ada yang mengatakan juga dalam bahasa komunikasi, psikologi komunikasi, khalifah itu adalah manusia alternatif, manusia yang memilih. Ketika dia sebagai alternatif dan memilih, berarti ada komparasi satu antara dua. Nah, gitu kan? Kan tidak boleh Bu Sophie dulu milih dua pria, dua-duanya dipilih untuk sebagai keputusan. Tidak. Nah, di sini hikmahnya, artinya kita hanya boleh ambil satu keputusan dalam sekian banyak alternatif keputusan. Itu ternyata adalah istilah iktibar. Tidak mungkin kita, misalnya ada 5 problem. Mana dulu yang mau diselesaikan? Nggak mungkin 5-5 itu. Dalam sebuah pengambilan keputusan yang baik, tetapkan satu dulu. Baru 4-nya bertahap diselesaikan sampai berikut. Nggak bisa sekali pancung gitu, kayak parang mancung rumput. Nggak bisa. Ini ternyata sebuah sistematika berpikir. Maka itu berpikir itu ada namanya sistemik. Sistemik itu artinya prioritaskan yang dulu didulukan, yang kemudian dikediankan. Itu sistemik. Tapi kalau sistematika dia berurutan A, B, C, D, F gitu. Jadi ketika menyelesaikan persoalan satu dan yang lain, selesaikan dulu A, selesai A, B, baru C. Nah, kalau sistemik ada pilihan prioritas. Kita harus bisa mengambil sesuatu yang prioritas. Setiap hari kita pasti dihadapkan dengan begitu. Dengan problem-problem harian, ya, problem istri, suami, problem anak. Nah, problem ini tentu sang ibu lebih tahu mana yang didulukan, diselesaikan step by step. Maka itu Islam juga kan mengajarkan demikian. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di atas, setiap kita berada pada posisi puncak, akan ada bawahnya. Ketika di bawah, akan ada puncaknya. Nah, kayak Pak Lukman lah kira-kira sekarang kan. Kemarin dia posisinya di bawah, naik ke samping, sekarang di atas gitu kan. Atau juga ketua umum kita MUI, sekarang di puncak dia kan, itu kan. Kemarin di samping, bukan di bawah itu kan. Nah, sekarang di puncak. Nah, tinggal kita berpayung lah dengan pimpinan puncak itu kan. Nasib kita kan, terutama nasib lebaran kita ini kan. Nah, apa nanti pimpinan puncak ini memberikan solusi untuk kita. Yang ketujuh adalah bahasa ya. Bahasa ini adalah eksplorasi. Itu lebih kepada eksperimen-eksperimen yang sifatnya lebih dalam. Ini lebih kepada riset saintis. Misal di labor atau juga beberapa tempat tertentu yang sifatnya mendalam. Demikian juga ada yang ke-8, Zakaro. Zakaro ini adalah sebuah penelitian juga. Istilahnya itu agar mengetahui sesuatu itu secara komprehensif. Atau juga istilahnya itu pengetahuan itu secara akumulatif. Karena kadang-kadang orang memahami suatu konteks itu hanya satu aspek, tapi tidak memahami konteks yang lain gitu. Maka itu Al-Quran itu ada istilahnya kontekstual. Kontekstual itu artinya ayat satu dia punya korelasi dengan ayat yang lain. Jadi ketika memahami sesuatu tidak cukup dengan satu ayat. Lihat konteks lainnya seperti apa. Ketika Rasulullah saja, ketika dia marah, mungkin ada momen tertentu. Tapi tidak semua tempat dia marah itu. Nah, artinya pada momen kapan dia marah itu. Dan kapan pula dia tersenyum itu. Nah, jadi ada makomnya. Kapan saat orang marah, kapan saat tersenyum, kapan saat tertawa. Itu ternyata ada pilihan katanya Zakaro itu. Yang digunakan oleh Al-Quran untuk menempatkan orang-orang dengan cara-cara yang demikian. Yang ke-9 adalah bahasa. Bahasa adalah investigasi kritis. Jadi melakukan telah-telah kritis dengan rasional terhadap sebuah realita kenyataan, apakah berbasis kauliyah ataupun kauniyah. Terakhir adalah tabayun. Nah, ini yang sering kita gunakan. MUI juga sering menggunakan istilah ini, tabayun itu. Terutama kita di era digital ini. Itu istilahnya verifikasi. Jadi jangan pernah kita menerima sebuah berita langsung ditelan mentah-mentah. Ini bahasanya begitu. Ini riset ternyata. Tapi tabayun. Kalau istilah ilmiah itu namanya triangulasi. Triangulasi sumber, triangulasi data, triangulasi teori. Sehingga sudah kuat dari sekian sumber dan juga bahan-bahan yang menjadi dukungan dalam kita mengambil keputusan, barulah kita ambil keputusan-keputusan yang positif, akurat dari sebuah pilihan kita sebagai makhluk alternatif, sebagai khalifah di muka bumi. Saya kira itu saja dulu
untuk sekedar pencerahan tentang riset kita hari ini, terutama berkaitan dengan dunia ilmiah, dunia ilmu. Dia kayak rasa kuliah pula gitu ya, Bang Umar. Terima kasih Prof. Ini saya terlambat masuk tadi. Oh ya. Karena saya kan dari Masjid Agung dari jam 1 sama Pak Wagub. Ada pengajian ya? Itikaf kan. Oh ya, sampai sahur, sampai subuh. Ya. Saya mengejar pulang ya secepat apapun ya tetap terlambat. Ya. Dan pagi hari ini memang menarik sekali, kita berhadapan dengan gudang-gudang ilmu, orang yang punya wawasan, punya ilmu sekali. Terakhir yang menarik, Prof. Muhtar katakan, satu hari itu ada marah, satu hari ada senyum. Ya. Kemarin Prof. Lukman kan ketemu dua situasi, pergi ke Serawangun marah dia, tiba Raja Barat malah senyum dia. Jadi situasi itu bisa marah pada satu tempat, bisa senyum satu tempat itu. Itu kapan bahagia dia senyum itu, tapi kapan terasa agak ini tentu marah itu tandanya sehat ya. Apalagi THR jelas nanti, itu lebih senyum itu. Ya, mana Prof. Lukman mana agak nampak tuh. Prof. Baik, Lukman mana? izin Pak Ketua, Iya. Kiai.